Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di kanal YouTube Pratama Indomitra. Khususnya di program Intex, Inside of Tax. Di dalam program Intex ini, saya mencoba menganalisis berita-berita pajak terkini yang ada di media massa, dan mudah-mudahan analisis saya ini bisa memberikan suatu pencerahan dan memberikan nilai manfaat yang lebih besar bagi Ibu Bapak Sobat Pratama. Apa yang menarik pada kesempatan kali ini, saya melihat di beberapa media ada tulisan tentang pajak hadiah yang diterima oleh pecatur, ya, Grandmaster Iren dan juga Dewa Kipas, ya. Grandmaster Iren ini dapat 200, sementara Dewa Kipas dapat 100. Ternyata Sobat Pratama, tidak hanya itu, DJP pun ikut terlibat mengutip, membuat caption terkait dengan. Nah, mari kita lihat, ya, isi dari pesan yang ada di JB, dan kita nanti akan melihat bagaimana perpajakan melihat hadiah yang diterima oleh kedua pecatur ini. Saya menggunakan, ini GM Iren, Dijen Pajak sudah ada, ya. Nah, Sobat Pratama, saya ini coba buka dari Okezone ini. Akun Dijen Pajak tampilkan foto Iren Karisma, tagih pajak kemenangan. Nah, cerita sederhananya kita lihat di sini. Bentar lagi tanggal 31 Maret. Bahkan wartawan Okezone mengatakan, menulisnya, bukan mengatakan karena tulisan. Unggahan ini ditafsirkan dengan beragam makna oleh netizen Indonesia. Ada yang menduga bahwa foto ini diunggah oleh Dijen Pajak ke RI guna mengingatkan Iren Karisma dan Dewa Kipas soal pajak yang harus dibayarkan dari hadiah dari duel tersebut. Sebab, sebagaimana diketahui, hadiah bernilai fantastis memang dibawa pulang Woman Grandmaster Iren dan Dewa Kipas sesuai usai duel tersebut. Woman Grandmaster Iren yang menangkan duel mengantungi 200 juta, 3-0, ya. Nah, apa yang menarik Sobat Pratama, saya coba ambil dari buku saya, buku Pintar Pajak. Di sini buku Pintar Pajak, ya, terbit tahun 2017, ya, terbit tahun 2017. Maka dari itu peraturannya, ya, masih mengacu pada peraturan 2017 atau sebelumnya. Kita tahu Sobat Pratama, beberapa pekan terakhir ini, beberapa bulan terakhir, bukan, ada peraturan-peraturan baru yang menjadi pelaksanaan dari peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, klaster perpajakan. Jadi, secara keseluruhan, Undang-Undang Cipta Kerja akan menghasilkan 500 peraturan turunan. Dan sebagian ini berkaitan dengan pajak. Jadi saya coba buka buku Pintar Pajak ini, Sobat Pratama. Ya, ini saya sudah siapkan. Perlakuan PPh untuk penghasilan hadiah. Jadi cerita sederhananya begini, Sobat Pratama. Hadiah ini merupakan penghasilan. Dan di Indonesia ada pajak berbasis penghasilan. Nah, terus sebelum saya membahas lebih detail terkait dengan berita tadi, saya ingin mengingatkan kembali Sobat Pratama konsep sederhana dari pajak penghasilan. Jadi pajak penghasilan ini dikenakan atas penghasilan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa itu penghasilan? Kita rujuk di dalam ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh, ya. Undang-Undang nomor 36 dari tahun 2008.
sebagaimana diubah terakhir. Sebenarnya undang-undang aslinya adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, yang menarik, pengertian penghasilan ini tidak mengalami perubahan sama sekali dari tahun 83 sampai sekarang. Ada 5 elemen di dalam pengertian undang-undang. Yang pertama adalah tambahan kemampuan ekonomis. Nah, ini konsep dasarnya nih, tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh. Diterima berarti sudah berbentuk cash, diperoleh berarti masih ada tagihan, masih nagih, nunggu. Dari Indonesia atau dari luar Indonesia. Ini yang ketiga ya. Pertama tadi, tambahan kemampuan ekonomis. Yang kedua adalah diterima atau diperoleh. Yang ketiga, dari Indonesia atau luar Indonesia. Ya, Indonesia atau luar Indonesia. Dan yang keempat, nah ini juga menarik, dipakai untuk konsumsi atau nambah kekayaan. Dan yang kelima, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi, hadiah ini merupakan bagian dari penghasilan. Dengan demikian, Ditjen Pajak selaku otoritas pajak di Indonesia concern terhadap masalah ini. Nggak sampai seminggu lagi sudah harus lapor SPT PPh orang pribadi. 1770S, 1770. Meskipun ada 1770 SS, tapi saya nggak nyinggung karena kecil sekali. Jadi cuma sampai 60 juta, padahal PTKP-nya sendiri 54 juta. Jadi saya nggak singgung ya. Nah, lalu kenapa DJP sampai mengingatkan? Jadi ini DJP berusaha untuk lebih melek internet juga gitu. Makanya DJP di satu harian ya, DJP memang sudah, bukan satu, banyak harian, banyak media massa menuliskan DJP membentuk gugus tugas penanganan transaksi ekonomi digital. Nah, dengan keberadaan informasi tentang GM Iren ini punya penghasilan, nah pertanyaan yang muncul adalah apakah ini penghasilan yang harus kena pajak? Jawabannya ya. Kemudian kapan lapornya? Nah, ini menarik. Jadi seolah-olah kesan yang muncul penghasilan si Iren maupun Dewa Kipas ini harus dilaporkan di SPT yang mau dilaporkan di Maret 2021 ini. Jawaban saya tidak. Dilaporkannya di SPT PPh orang pribadi tahun 2021 yang jatuh temponya nanti 31 Maret 2022. Jadi masih lama. Cuman hal yang menarik begini, Sobat Pratama ya. Ketika kita melihat penghasilan, ini misalkan penghasilan, ini ada dua sudut pandang. Dari sisi pemberi atau dari sisi penerima. Kalau saya melihat DJP, itu dari sisi penerima. Hei Iren, hei Dewa Kipas, tolong jangan lupa lu lapor tuh penghasilan lu berupa hadiah. Kasarannya begitu. Nah, lapornya kapan? Lapornya nanti pas kita melaporkan SPT PPh orang pribadi tahun 2020. Kapan? Paling lambat 31 Maret 2022. Nah, tapi kemudian siapa yang ngasih ini? Jadi pertanyaan yang muncul di saya adalah yang ngasih orang pribadi yang namanya Deddy Corbuzier ini, atau memang dia ngasih tapi ternyata atas nama, mungkin ya, dia punya perusahaan yang ngelola YouTube dan YouTube ini dikelola oleh perusahaan. Jadi perlu cermat juga ini. Kalau misalkan ternyata pemberi hadiahnya itu adalah badan yang dimiliki oleh Deddy Corbuzier ini, berarti badan ini harus motong PPh. Nah, harus motong PPh. Nah, nanti bagi si GM Iren dan Dewa Kipas ini, potongan PPh-nya, nah ini silahkan laporkan, penghasilannya laporkan. Jadi kalau misalkan pajak ditanggung pemenang itu ada dua pengertian. Yang jelas beban pajaknya ada di penerima hadiah, cuman mekanismenya adalah apakah dipotong dulu
oleh si pemberi hadiah sepanjang dia memang punya, ya dia badan, ya, atau dia punya usaha. Nah, itu bisa ditunjuk sebagai pemotong. Jadi kalau kita lihat lebih komprehensif lagi, ini lihat dulu nih siapa pemberi hadiah. Kalau pemberi hadiahnya adalah orang pribadi, ya si pemilik akun si Deddy Corbuzier ini, ya otomatis PPh ditanggung dan nanti bayarnya akhir Maret tahun depan sebelum lapor SPT. Jadi nggak perlu buru-buru. Caranya gimana ya? Semua penghasilan, ya tadi ya, dengan nama dalam bentuk apapun, dari manapun sumbernya, Indonesia atau luar Indonesia, itu dimasukkan. Nanti dihitung pajaknya dikurangi. Dihitung pajaknya dikurangi pajak yang sudah dipotong pihak lain. Mungkin jadi presenter, mungkin jadi bintang tamu di satu acara talk show di televisi. Nah, itu masukkan di situ. Kalau sudah dipotong, nanti sebagai kredit pajak. Nah, Sobat Pratama, kalau kita melihat hadiah secara lebih luas, ini hadiah yang diterima oleh Irin dan Dewa Kipas ini masuk yang mana? Nah, kita kembali lagi ke rangkuman pajak penghasilan atas hadiah yang tertuang di dalam buku saya, buku Pintar Pajak ya. Ini Bapak yang mungkin tertarik beli, ya memang harus bersabar karena buku ini udah sold out. Saya sedang mempersiapkan edisi ketiga. Ini nunggu peraturannya kira-kira sudah mulai stabil, nggak banyak keluar, barulah kita ini. Nah sekarang begini Sobat Pratama, ternyata kalau kita telusuri hadiah di dalam peraturan perpajakan itu ada 5 jenis. Ada 5 jenis. Ibu apa Sobat Pratama jangan melihat peraturannya, karena ini peraturan nomor 2, 3 ini sudah berubah. Tapi esensinya sama. Nah, sudah berubah tapi esensinya sama, hanya karena update aja. Jadi yang pertama adalah hadiah undian. Hadiah undian ini punya model diundi. Kayak misalkan hadiah untuk pemenang, ya katakanlah kita ngirim bungkus suatu produk minuman dengan nulis, atau produk misalkan toiletries ya, kayak sabun, sampo, kirim tutupnya nanti diundi. Nah, ini masuk kategori undian dan dikenakan pajak final sebesar 25%. Nah, kalau kayak gini, pemberi hadiahnya harus motong pajak final ini. Kemudian yang kedua, hadiah langsung. Hadiah langsung ini adalah, ini kalau hadiah langsung, Sobat Pratama, hadiah langsung ini sebenarnya peraturannya sudah berubah ya. Tahun 2021 ada perubahan peraturan. Jadi, tapi esensinya sama. Hadiah langsung yaitu hadiah dalam penjualan barang atau jasa sepanjang yang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi, dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa. Nah, ini hadiah untuk Iren dan Dewa Kipas nggak masuk sini. Nggak masuk yang pertama juga. Jadi dia nggak masuk nomor 1, nomor 2. Nah, ini nomor 3 ya, hadiah atau penghargaan dengan dalam apapun yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, ini dia. Jadi, si penerima hadiah, 2 pecatur ini harus mencantumkan hadiah ini sebagai penghasilan. Nah, sifat pengenaan pajaknya dipotong atau enggak tergantung, dipotong PPh itu tergantung tadi pemberinya. Kalau pemberinya adalah badan, dia harus motong. Tarifnya progresif. Dia harus motong ini. Kalau ternyata yang ngasih orang pribadi, oke, nanti si penerima hadiahnya akan lapor sendiri. Nah, terus yang nomor 4, hadiah atau penghargaan yang dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada wajib pajak badan. Nah, kalau ini yang terima badan. Untuk konteks pecatur ya, hadiah pecatur ini ya, hadiah pertandingan catur pasnya ya. Ini nggak masuk sini. Kemudian potong 23 ini kalau yang terima badan. Nah, yang kelima hadiah sama dengan nomor 4, cuman yang terima wajib pajak luar negeri. Jadi kalau kita ngelihat 5 jenis hadiah ini Sobat Pratama, kita akan fokus pada nomor 3. Tinggal masalahnya pemberi hadiahnya siapa. Nah, jadi kedua pecatur ini harus bisa memastikan
pemberi hadiahnya apakah si orang pribadi atau badan. Kalau badan pasti dipotong. Kalau ternyata full, ya ada risiko dari si badan ini. Karena dia nggak motong, berarti dia salah. Nah, itu bisa kena sanksi. Bagi si pecatur yang menerima hadiah, berapapun terserah, ya harus dilaporkan sebagai penghasilan. Dan kena pajaknya nanti di tahunan. Artinya, kalau dapat hadiahnya, misalkan, kalau ngeliat di sini kan tanggal 22 Maret ya, oke lah, misalkan minggu lalu sebut saja gitu. Minggu lalu atau minggu ini ya? Ramainya sih minggu ini ya. Kalau saya ngeliat di situ postingannya 22 Maret ya, postingan DJP. Nah, kalau udah kayak gini, ya masih punya waktu panjang bagi dua pecatur ini melaporkan pajak atas hadiah. Nah, jadi demikian Sobat Pratama ya, bagaimana saya mencoba memberikan pencerahan tentang hadiah. Nah, memang satu hal nih, sedikit lagi, hadiah langsung yaitu hadiah ini, hadiah langsung kalau kita beli mobil misalkan, dapat hadiah kaca film. Beli motor dapat hadiah helm. Nah, ini contoh ya, jadi di stok selama perjanjian masih ada. Oke, Sobat Pratama, jangan lupa untuk subscribe kalau memang channel ini bermanfaat. Kemudian silahkan berbagi dengan cara share. Kalau ada masukan silahkan tulis komentar Ibu apa Sobat Pratama. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.